Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh yang kedua. Ada fungsi HR 1 per R pada interval min 1 sampai 3. Oke, ini agak unik. Jadi yang pertama kita mau cek titik ujungnya. Nah, titik ujungnya berarti X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3. Saat kita evaluasi, berarti min 1-nya itu adalah min 1 dan H3 itu adalah 1 per 3. Oke. Yang kedua, kita mau cek titik stasionernya ya. Oke, kita akan cek titik stasioner, yaitu kita akan mencari H aksen R. H aksen R ini adalah min 1 per R kuadrat. Oke. Turunannya adalah min 1 per R kuadrat. Kita akan membuat dia sama dengan 0. Nah, adakah R anggota dari min 1 sampai 3 yang saat kita substitusikan ke sini dia menghasilkan 0? Nggak ada ya. Tidak ada. Nah, jadi titik stasionernya ini tidak ada. Kenapa tidak ada ya? Ya coba saja kalau kita substitusikan R di antara min 1 sampai 3 ke sini tidak akan pernah menghasilkan 0. Oke, karena ininya tidak sama dengan 0 ya. Jadi titik stasionernya tidak ada. Kemudian yang ketiga, kita akan cek titik singular. Nah, titik singular ini apa? Yaitu titik di mana titik turunan pertamanya yang membuat turunan pertamanya tidak terdefinisi. Nah, kalau kalian lihat turunan pertamanya tadi kan H aksen R-nya itu adalah min 1 per R kuadrat, di mana yang membuat dia tadi terdefinisikan ada R sama dengan 0 ya. Nah, kalau R sama dengan 0, R ini kan ada di antara min 1 sampai 3. Nah, karena R-nya sama dengan 0, maka turunan pertamanya jadi tidak terdefinisi. Nah, namun hati-hati. R sama di saat R sama dengan 0, apakah H0 itu ada? Apakah terdefinisi ataukah ada? Nah, kalau misalnya H-nya kan tadi 1 per R ya. Berarti apakah ini? Nah, ini kan jadi tidak terdefinisi ya, karena kita fungsinya adalah 1 per R. Jadi 0 ini tidak termasuk sebagai domainnya kita. Makanya titik singularnya pun tidak ada. Kenapa? Karena si 0-nya sendiri. Sebenarnya kan yang kalau misalnya kita lihat, R sama dengan 0 itu merupakan titik singularnya. Nah, tapi si 0-nya sendiri itu tidak menjadi domain di fungsi kita. Maka titik singularnya pun tidak ada. Oke, nah untuk itu karena pada R sama dengan 0 ini fungsi kita tidak kontinu atau tidak terdefinisi, maka kita bisa cek limitnya.
Jadi kita akan membutuhkan cek limit kiri dan juga kanannya ya. Oke, kita cek limitnya. Limit 1 per R, di mana R-nya itu mendekati 0 dari sisi kiri. Dan satu lagi kita akan cari limit fungsi 1 per R, mana R-nya itu kita dekati dari sisi kanannya. Kita cari limit kiri dan juga limit kanannya. Nah, 1 per R kalau disubstitusikan 0 dari sisi kiri akan menghasilkan nanti 1 dibagi dengan sesuatu yang semakin kecil, tapi negatif ya, karena dia mendekati 0. Maka akan menghasilkan berarti semakin membesar ya, berarti hasilnya adalah min hingga. Sedangkan kalau dari sisi kanan, nah 1 dibagi dengan bilangan yang semakin kecil, kayak 0,001. Nah dari sisi kanan atau dari sisi positifnya berarti dia akan menghasilkan yang sangat besar ya, itu semakin besar mendekati hingga. Nah, karena ada kasus seperti ini, limit kiri dan limit kanannya itu di persekitaran 0 dari fungsi ini, itu min hingga sampai hingga, maka bisa kita katakan kalau misalnya fungsi HR ini itu tidak memiliki nilai minimum ataupun nilai minimum dan maksimum. Kenapa? Karena ya dia pada salang tersebut di persekitaran 0 dia yang dari kiri itu semakin mengecil, sedangkan dari sisi kanannya semakin membesar. Jadi pada fungsi ini kita pada interval 1 sampai 3 itu kita tidak memiliki nilai minimum atau maksimum. Mungkin kalau misalnya intervalnya dirubah, itu bisa jadi fungsi tersebut memiliki nilai minimum ataupun nilai maksimum. Nah, inilah contoh lain dari pemrograman non-linear satu variabel pada interval tertutup. Ya, silahkan dicoba-coba latihan soalnya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.